Allah Bapa dalam Muliaan surga, kembali kami anak-anakmu datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Karena begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini satu dengan yang lain. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya biarlah firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan dapat kami pakai dalam langkah kehidupan kami sehari-hari, terlebih mengikuti perintah-perintah Tuhan yang harus kami laksanakan. Tuhan, bersabdalah Engkau karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Pembacaan yang ketiga terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Firman Tuhan berbunyi, Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap saja biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Shalom. Tema kita sepanjang, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bahasa nakola bahasa Toraya, laku patelau nasa tu penan na tahu, anna saya laku kaleku.
dalam pembacaan kita Mazmur tadi merupakan pengakuan Daud tentang statusnya sebagai orang berdosa. Sebagai orang berdosa, Daud percaya bahwa hanya dengan datang kepada Allah yang Maha Tahu dan mencurahkan segalanya, ia akan memperoleh kelegaan, pembersihan dari dosa, dan beroleh kelayakan di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur ini kita menemukan pengakuan penting dari Daud dan menjadi pengakuan penting bagi kita semua tentang dosa, bahwa dosa itu telah berlangsung dari generasi ke generasi, bahwa akibat dosa relasi kita dengan Allah menjadi rusak dan manusia menuju kebinasaan karena terbuang dari Allah yang tidak pernah ternoran dengan dosa. Bahwa hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa dan memurniakan pembaharuan hidup dalam rohnya. Bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Apakah kita ingin untuk datang kepada Tuhan untuk pengampunan dosa-dosa kita? Apakah kita sudah taat kepadanya? Apakah kita sudah setia kepadanya? Kehendak Allah yang kudus telah menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Akibatnya manusia merasa terbuang dari hadapan Allah. Dengan perbuatan kita dan dosa-dosa kita, kita merasa tidak layak di hadapan Allah. Tetapi bagaimana cara kita untuk diampuni dosa-dosa kita? Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita minta pengampunan kepada Tuhan, bahwa Dialah seleranya yang kita sembah. Manusia berdosa menjalani hidup dalam kegelapan dan tanpa tujuan. Dan manusia yang berdosa itu memerlukan seorang pengantar, seorang iman yang dapat menghubungkannya dengan Allah yang kudus, dan memerlukan korban yang tak bercacat untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita sebagai manusia pada saat ini, kita membutuhkan seorang iman, pengantar untuk menghubungkan kita dengan Allah. Apakah kita sudah percaya? Apakah kita mau mengikuti Yesus dalam kehidupan kita selama kita masih ada di dunia ini? Dan dalam pembacaan Yeremia berbicara tentang pembaharuan perjanjian antara Allah dan umat Israel yang sedang dalam pembuangan. Pembaharuan yang Allah tetapkan meliputi pembaharuan batin dengan bercermin pada tauran Allah, sehingga umat semakin mengenal Allah dan tidak lagi terbelenggu oleh dosa masa lalu. Pada saat ini, marilah kita datang kepada Tuhan untuk kita dibaharui, batin kita dibaharui kepadanya, supaya Allah tidak lagi mengenal dosa-dosa kita, masa lalu kita. Pembaharuan yang dilakukan Allah dengan Israel dan Yehuda ialah pengampunan dosa, pendamai dengan Allah. Kesediaan Allah melupakan dosa-dosa mereka adalah sungguh sebuah anugerah yang menolong umat untuk kembali dekat dan semakin dekat dengan Allah. Sedangkan bangsa Israel saja Tuhan memperbaharui dan mau dekat lagi dengan Tuhan. Apalagi dengan kita umatnya pada saat ini. Apakah kita mau dibaharui batin kita untuk dekat lagi dengan Tuhan? Apakah kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan dan memerlukan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita? Dalam pembacaan Ibrani berbicara
berbicara tentang Yesus yang adalah anak Allah, dipilih oleh Allah sendiri untuk menjadi imam yang mempersembahkan hidupnya, menjadi pendoa syafaat, dan menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah kita sudah taat kepada Tuhan? Apakah kita sudah melakukan perintah-perintah Tuhan? Apakah kita sudah mempunyai tujuan hidup kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan? Pemanggilan Yesus sebagai imam besar dikatakan sesuai dengan peraturan Melkisedek. Kristus yang adalah Raja kebenaran dan Raja damai sejahtera. Namun demikian, dapat diimani bahwa jabatan imam besar yang disandang Yesus melampaui Melkisedek, sebab Yesus tidak hanya menjadi perantara, tetapi Allah dan manusia dalam rangka penebusan dosa, melainkan bahkan juga telah menjadi korban penebusan dosa manusia. Anak manusia yang datang ke dunia ini telah menebus dosa-dosa kita, umat manusia. Dan di dalam pembacaan Yohanes tadi dikatakan bahwa merupakan cerita pengajaran Yesus kepada muridnya dalam perjalanan menuju Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan minggu-minggu yang akan datang ini adalah minggu-minggu yang akan kita hayati dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam perjalanan mereka, Yesus menuturkan tentang bagaimana kematiannya akan datang menghampirinya dengan cara ditinggikan di kayu salib. Apakah kita sanggup seperti Yesus? Apakah kita mampu seperti Yesus ditinggikan di atas kayu salib? Tetapi melalui peristiwa itu, orang akan melihat kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya, dan yang kuat menarik setiap orang datang kepadanya. Yesus ditinggikan di kayu salib itu untuk menarik setiap orang, umatnya, untuk datang kepadanya, bahwa Tuhanlah benar-benar sudah hapus kita dari dosa-dosa kita, dan Ia mengorbankan dirinya untuk kita, untuk menebus kita, umatnya. Dosa telah membuat umat manusia berjalan tanpa tujuan. Dalam kehidupan kita, kalau kita seringkali melakukan dosa dalam hidup kita, kita sama sekali tidak mempunyai tujuan hidup. Apa yang kita harapkan tidak akan. Manusia yang tanpa tujuan itu memerlukan terang untuk kembali melihat kebenaran ilahi dan hidup memuliakan Allah. Ketika kita dalam kegelapan, kita membutuhkan terang. Contohnya pada saat lampu mati, kita pasti membutuhkan terang. Pada kuki lilin, pada kuki senter, batu, apa-apa itu bisa menjadi terang dalam kehidupan kita. Seperti demikianlah kita, umatnya. Kita juga membutuhkan terang. Terang dalam kehidupan kita untuk menuntun kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kepada murid-muridnya, Yesus berkata bahwa hanya ketika Ia ditinggikan, Ia akan menarik semua orang datang kepadanya. Ia menari dan puang toh. Kaya ditinggikan di dokai salib. Namintu na tu tahun na tarik lakoya. Kumua na tandai kumua. Aku te hindi ete kayu salib.
Inalla kutebus mukomi tukamu tahu kutuma dosa. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Kristus ditinggikan di kayu salib, justru di sanalah orang akan melihat terang. Ia akan memuliakan Allah. Karena Yesus adalah terang dan kemuliaan Allah itu sendiri. Ini juga berbicara tentang panggilan orang percaya yang mau melayaninya serta jaminan yang Allah sediakan bagi pelayan-pelayannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, ketika kita dipanggil oleh seseorang untuk melayani kepada Tuhan, janganlah ragu-ragu. Itu adalah sebuah panggilan dari Tuhan, bahwa saya juga bisa dipakai untuk melayani Tuhan dalam kehidupan saya. Saya juga pasti bisa untuk belajar melayani Tuhan. Kenapa orang lain bisa, sedangkan saya tidak bisa? Pasti saya juga bisa. Kalau Allah sudah begitu baik menyediakan pengampunannya dan berpuncak pada peristiwa Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib, apakah yang kita harus lakukan? Apakah kita hanya melihat-lihat saja? Atau apakah kita hanya tertawa bahwa kenapa dia pergi? Atau kenapa dia rela disalib? Banyak pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus disalib itu adalah untuk menebus dosa-dosa kita, umatnya. Dan apakah kita sadar bahwa sudah banyak kita melukai hati Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, marilah datang ke hadapan Tuhan untuk meminta pengampunan kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang kami percaya dengan adanya dosa itu adalah kegelapan bagi kami. Tetapi bagaimana cara kita untuk menjadi terang-terang bagi sesama kita, saudara kita, bagi anak-anak kita. Seperti pemazmur tentu penting untuk datang kepadanya dengan hati yang hancur, mengakui dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Apakah kita mau juga datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, meskipun banyak kali kita melukai hati Tuhan, tetapi pemazmur ini datang kepada Tuhan dengan hancur hatinya untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Ia mau untuk membaharui imannya. Ia mau mengampuni dosa-dosanya. Dan ia mau untuk mengikut Yesus. Ia mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Untuk datang dan percaya dengan sungguh kepada satu-satunya imam besar yang kekal, telah membuat kita benar karena doa, permohonan kita, dan ratapan kita dalam pengorbanan dirinya kepada Allah Bapa, serta belajar untuk hidup taat seperti Kristus yang taat sampai ia mati di kayu salib. Banyak hal yang Tuhan korbankan untuk kita. Banyak hinaan yang ditanggung Tuhan untuk kita. Sehingga ia mengorbankan atau rela mati di kayu salib untuk kita. Dan dengan rela merindukan Allah dan firman-Nya dalam kehidupan, selalu ada kesediaan hidup dalam pembaharuan, berjalan dalam terang, dan membawa orang datang pulang kepada Yesus. Selalu ada pembaharuan dalam hidup kita, hati kita, iman kita untuk datang kepada Tuhan. Sangat terang itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih,
setelah kita datang dengan terang itu dan perantara satu-satunya di mana manusia berdosa beroleh pengampunan. Amin firman Tuhan. Tetapi kami terus menerus melakukan atau melukai hati Tuhan yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu untuk memperbaharui hati kami. Kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan, supaya kami